Matanya saya aja kan. Oke, saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, alhamdulillah ya. Sekarang kita kan sudah makin jelas nih. Value dari CV manajemen adalah teman tumbuh, bersama bertumbuh. Nah, kenapa kita dibilang teman tumbuh? Kenapa kita dibilang teman tumbuh? Karena kita sebelum mengenal anak dan mengenal orang lain, kita harus mengenal diri kita sendiri. Dengan kita mengenal diri sendiri, kita akan mudah mengenal. Kita akan lebih mudah memahami bahwa anak itu berbeda, bahwa orang lain berbeda. Akhirnya kita bertumbuhnya benar-benar jadi bersama gitu. Nah, lalu nilai dari kata tumbuhnya itu adalah dengan penerapan 6 proses belajar ini, teman-teman. 6 proses belajar teman-teman sudah tahu kan? Yang pertama tahu, kedua paham, ketiga aplikasi, keempat analisa, kelima evaluasi, dan ketujuhnya adalah jadi expert atau jago. Bener ya, 7 ya? 7. Nah, terus indikator-indikator kita ini sampai di mana nih? Kalau paling dasarnya nih bisa ketahuan dengan saat kita mudah emosi, saat kita mudah menyalahkan orang lain, saat kita mudah kesal, itu ternyata indikator belajar kita baru sampai di tahu. Nah, contohnya nih teman-teman, Eh, contohnya teman-teman punya anak yang sanguinis nih, anak muridnya. Iya nih dia susah banget diatur. Saya pusing banget deh sama dia. Maunya caranya sendiri, padahal caranya masih salah. Gitu. Terus ada tuh anak saya yang sanguinis nih. Dia ngomong terus ngerjain modul cuma satu. Kalau ngerjain modul satu terus kan saya juga jadi bingung ini gimana gitu. Nah, itu karena baru sampai tahu, akhirnya kita pusing. Nah, berarti kan tidak belajar kita tidak bisa berhenti di tahu, teman-teman. Belajar kita mulai ke paham. Nah, paham itu kita mulai berdiam diri sejenak untuk berpikir. Berpikir untuk mengolah apa yang kita tahu, nanti akan kita praktekkan. Nah, kita mengolahnya bisa bertanya sama yang lebih senior, bisa tanya di AI, kayak gitu. Bisa kita melakukan sebuah apa dari belajar di buku, atau kita bisa pokoknya ya baru baru dipaham. Nah, contohnya kayak gimana? Oke nih, anak koleris ya. Anaknya berarti kita teman-teman kita nggak salah karena belajar kita sudah sampai di tahu. Tapi kita harus ke tahap berikutnya untuk bertumbuh. Kalau kita nggak ke tahap berikutnya, ya kita nggak bertumbuh dari pengalaman. Kita ngalamin doang gitu. Ngadepin anak koleris, ya taunya senyebelin itunya anak koleris. eh, ya taunya nyebelin doang gitu. Nah, nggak juga sih. Ada yang nyenengin juga, tapi pas ada yang kendalanya, kita jadi kesel karena kita nggak tahu solusi. Nah, kalau paham itu, oh oke saya punya anak koleris. Dia susah diatur nih, dia punya aturannya sendiri. Wah, padahal belum benar. Berarti kalau anak koleris itu, coba deh dicari tahu caranya gimana. Misalnya kita beri kesempatan dia ambil kendali, tapi kalau di dalam kelas cara memberi kesempatan ambil kendali apa ya? Oh, coba ya. Misalnya dikasih file. Misalnya kita coba kasih file nih Kak, eh, kakak mau kakak mau proses belajar kakak mau modul yang mana dulu. Nah, kita kan berarti sudah praktek nih dari paham yang kita paham dari apa? Dari pemahaman kita olah dari tahu untuk nanti dipraktekkan itu kan paham ya. Nah, kasih file biar dia pilih sendiri nih. Ternyata milihnya acak adut nih, acak adut dan masih anak-anak kan. Nah, berarti kan praktek pertama, oh kalau dikasih file, mulai nih menganalisa. Kalau dikasih file, ternyata anaknya masih acak adut nih, filenya mau jadi berantakan. Oh, berarti besok saya akan coba kasih filenya satu bundel file baca aja. Misalnya suruh nih, kakak terserah mau pilih berapa. Misalnya. Misalnya nanti pas matematika dikasih satu bundle juga, nih kakak terserah mau ngerjain berapa. Misal. Nah, ternyata
sama nih, masih acak adut juga. Ya entah ngerobeknya asal, entah ngerobek-ngerobek doang nggak dikerjain. Nah, berarti kan kita cari tahu lagi. Oh, besok eh, dari evaluasi itu, oh berarti cara ini nggak bisa dipakai. Coba deh, misalnya besok coba diambil ini ada dua file baca, ada dua file matematika misalnya contohnya. Ada dua file tulis, apa enggak dua dulu deh. Kakak mau yang mana dulu nih? Ini Bu Guru taruh di sini. Kakak nanti yang mana mau dikerjain duluan ambil. Kalau nanti butuh bantuan Bu Guru, apa namanya? Tanya sama Bu Guru. Nah, oh ternyata pas di situ berhasil. Akhirnya kita kan ambil kesimpulan, oh saat dikerjakan pilihannya lebih sedikit gitu ya, nggak tebel. Maksudnya baca baca satu, baca dua, matematika dua, tulis dua. Tapi dia milihnya juga lebih simpel karena ternyata kan dia masih kecil ya, belum bisa mengendalikan. Saat kita perkecil, ternyata anak kolerisnya bisa malah jadi mandiri kan, malah jadi istilah malah yang tadinya ngerepotin, nyebelin karena nggak dia terus sekarang ya tinggal diiniin doang, ternyata dia bisa bisa mandiri sendiri kan. Akhirnya dari setiap pemahaman yang kita tahu sedikit, kita praktekkan sedikit, kita analisa sedikit, kita evaluasi sedikit, tapi lama-lama akhirnya kita paham, oh, oke gitu. Tapi belum tentu saat kita ketemu anak koleris yang lain penanganan sama kan. Kalau sama ya alhamdulillah kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Tapi kalau ternyata berbeda, ya kita dapat pembelajaran lagi. Terus anak sanguinis cerita terus. Nah, kita udah tahu nih sanguinis kan energinya bicara sama direspon ya. Tapi ini jadi cerita mulu, nggak ngerjain modul. Berarti harus diapain ya? Kita kan berarti berdiam diri sejenak untuk belajar, memahami. Bisa tanya sama bisa tanya sama senior, bisa tanya sama Bu Dwi, bisa, apa namanya, tanya AI. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Gimana ya kalau anak sanginis? Oh, berarti ntar prakteknya kalau sanginis yang saya contohin tadi di saya berarti meresponnya saat dia berhasil mengerjakan satu lembar atau satu soal, bukan merespon apresiasi hanya sekedar ceritanya aja, akhirnya dia semangat cerita lagi. Tapi saat kita merespon apa yang dikerjakannya, eh, ya harapan kita kan kita masih lagi memahami nih, mudah-mudahan kalau direspon apa yang dikerjakannya, ih keren, kita rajin gitu kan. Oh dia mau ngerjainnya malah mau tambah lebih banyak Banyak. gitu. Ceritanya juga biar nggak ngalur ngidul. Coba gimana caranya cerita itu nggak keluar dari modul misalnya, atau nggak mau cerita apa ya arahnya harus masuk ke modul lagi. Waduh. Kan gurunya harus tahu arah. Kalau misalnya itu nggak berhasil, pas dianalisa ternyata dengerin Bu, dengerin dulu. Kenapa sampai gitu ya? Apa saya belum dengerin? Apa belum dapat masuknya? Sambil dianalisa, kenapa terjadi seperti itu? Celahnya di mana? Nah, bisa lagi tanya ke guru, bisa ke AI. Intinya, pas kita sudah mempraktekkan apa yang kita pahami, kita mulai berdiam diri lagi untuk menganalisa apa yang sudah kita kerjakan. Kerjakan. Ya kan kalau paham kita berdiam berdiam sejenak untuk berpikir mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan. Pas kita sudah Mm-mm. kerjakan, analisa kita berdiam diri sejenak, berpikir, belajar untuk mempelajari apa yang sudah kita kerjakan. Gitu. Akhirnya pas dievaluasi, oh berarti besok sanguinis, sanguinis itu kan dia energinya adalah keseruan ya. Kalau kebanyakan ngerjainnya dia jadi bosen ya. Berarti kalau sanguinis ini nanti saya jangan lihatin modul banyak-banyak, dia mah cukup satu lembar aja. Misalnya gini, Kakak mau apa? Ini apa ini? Ya cabut, seret. Misalnya baca, yang lain gak usah dilihatin dulu. Kan energi dia tuh adalah di keseruan gitu kan. Oh, wah keren kakak berhasil. Oh, tambah lagi. Tambah tapi yang udahnya misalnya entah kalau ditumpuk di meja kira-kira jadi bermasalah apa enggak nih dengan ngelihat soal-soal banyak. Apakah mau mengurangi keseruannya apa enggak? Atau di bawah meja. Itu kan nanti akan ada dari proses analisa gitu. Nah, akhirnya
kita paham energinya sanguinis adalah di keseruan, berarti jangan terlihat banyak, tapi dikit apresiasi, dikit apresiasi, dikit apresiasi. Dia nggak merasa bekerja, dia merasa itu sebuah keseruan. Tapi kalau koleris dikasih banyak pilihan atau dikasih beberapa pilihan untuk dia mengambil kendali, tapi pilihannya tuh ya udah taruh di sini untuk ya udah sih gue nggak usah didikte mau yang ini apa ini ngapain sih gue didikte gue juga udah ngerti gue tahu kan dari situ akhirnya kita dari situ kita akhirnya bertumbuh dari eh, dari apa pengalaman ini karena kita mempelajari diri kita karena misalnya sanguinis diperlakukan koleris nggak cocok sanguinis diperlakukan melankolis nggak cocok gitu ya nah akhirnya dari sini kita bisa jadi bertumbuh. Dengan itu terus menerus diulang, apa yang kita tahu, memahami apa yang kita tahu, lalu diaplikasikan. Setelah diaplikasikan, kita analisa. Setelah analisa, kita evaluasi. Setelah evaluasi, akhirnya kita praktekkan lagi dengan sesuatu yang berbeda dari perbaikan-perbaikan analisa itu. Lalu apa aplikasi, analisa lagi, evaluasi lagi. Nah, itu terus-menerus berulang. Berarti kita lagi namanya di siklus bertumbuh. Nah, kalau kita sudah terus-menerus di siklus bertumbuh pada suatu pembelajaran tertentu, maka namanya disiplin ilmu ya. Kita akan jadi expert di bidang itu. Seperti itu. Nah, contohnya kita sudah expert apa? Yang tadinya kita dengar nama, misalnya dengar nama Lola, dengar nama Lola kita senewan gitu ya. Kita tahu jadwal Lola besok kita senewannya udah malam. Sekarang terus kalau ada jadwalnya Lolanya itu di kelas udah bikin Masya Allah tabarakallah la ilaha illallah gitu ya. Nah, sekarang di kelas bisa kondusif. Kita ngelirik aja dia duduk. Kita senyum dikit aja dia nambah modul. Nah, itu kita sudah di tahap expert. Sudah di tahap jago. Nah, Bu Dwi juga merasakan itu kan. Gitu. Nah, sekarang saya ingin Bu Dwi menceritakan salah satu murid yang Bu Dwi merasa eh, bertumbuh dari anak tersebut. Nah, diceritakan proses Bu Dwi memahami, misalnya memahami karakternya, kan mau membimbangkan nih, memahami karakternya, terus mempraktekannya, mempersiapkan dalam memahami, mempraktekannya bagaimana, lalu setelah dipraktekkan, menganalisanya bagaimana, setelah dianalisa berarti evaluasinya gimana nih untuk mengambil tindakan berikutnya yang berbeda. Maksudnya tindakannya yang pasti yang lebih baik, yang baiknya diulang, yang belum berhasilnya tidak diulang gitu. Dan itu kan dilakukannya bukan sekali dua kali ya, tapi terus terus terus. Akhirnya sampai Bu Dwi expert di salah satu anak tersebut. Mau ceritain siapa nih sekarang? Hmm, Kalau saya coba anak murid saya namanya Zea, Bu. Ya, Zea. Nah, waktu itu nah, kan nah, 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 nah. Itu Zea ya? Iya bukan sih? kita tahu, Oh, mana sih? kita tahu, Beda beda itu tahun apa kita? Oke deh. Ya, beda siap. tahu. Silakan, Putri. Jadi dulu kan Zea itu kan murid operan dari Bu Enda karena Bu Enda kan dulu masih megang kelas persiapan ya Bu ya. Jadi tuh saya sama Bu Enda itu berada di kelas yang sama pada waktu itu di Bimba gitu. Jadi kan mau nggak mau ketika jamnya Zea ada, saya juga ada ikut memantau Zea istilahnya gitu. Meskipun pada saat itu saya memegang anak-anak lain, tapi mata saya tetap arahnya ke sana juga gitu kan. Nah, waktu di tahap tahu itu saya berpikir bahwa kok Zea kok nggak bisa ya diarahin untuk duduk yang baik gitu. Jadi maunya tuh karena dia lebih ke kinestetik sama sanguinis, maunya ketawa-tawa aja, maunya istilahnya seru-seru aja, main-main aja sambil jalan-jalan gitu kan. Sampai teman-teman yang saya pegang tuh, anak-anak yang saya pegang tuh pada merasa kayak terganggu. Jadi ikut kayak dominan si Zea di kelas itu. Jadi pengennya bawaannya, aduh
pengen ikut kayak adik bayi itu gitu kan, karena dia waktu itu masuk ke Bimba itu belum usia 3 tahun, karena mamanya itu tidak menuntut untuk anak itu cepat bisa baca gitu, yang penting anak itu mengenal nih kalau sekolah itu seperti apa. Itu pada saat di tahap tahu ya, saya berpikir, apa Zea itu nggak bisa ya duduk diam gitu, apa Zea itu, maunya tuh main-main aja karena emang kan, pola pikir anak sebelum 3 tahun tuh emang, pola pikirnya tuh, apa sih namanya, main-main, seru-seru gitu, pokoknya yang penting dia bisa ketawa gitu kan, main Lego lah, main inilah gitu kan, sampai Eee, pada suatu ketika, Bu Enda itu udah nggak boleh nih, megang anak murid karena mau fokus di kepala unit. Nah, saya waktu itu sempet, istilahnya kayak, apa ya, kayak jiper, apa ya bahasanya ya, kayak takut lah, "Ini bisa nggak ya?" Gitu kan. Waktu itu soalnya sama Bu Enda kan lebih dari 3 bulan ya, masih, di tahap persiapan aja, nggak naik-naik gitu. Terus belum mau ngerjain modul lah, inilah gitu kan. Ini saya bisa nggak nih? Ada pasti rasa takut ya, Bu, ya, karena saya belum memahami secara banyak tentang Zea, dan melihatnya selama ini anak itu senangnya ya jalan-jalan aja gitu kan. Terus saya yakinin diri, pasti, ini, apa namanya, mungkin ada peralihan guru, mungkin nanti dia bisa tertarik sama saya, karena kan sebelumnya juga di kelas kan sudah banyak, berinteraksi juga sama saya gitu kan. Saya coba yakinin diri saya, suatu ketika si Zea tuh dioper alih ke saya, loh, kok tiba-tiba saya speechless? Loh, kok anak ini jadi mau duduk diem gitu? Mau yang mana modulnya Bu? Yang mana modulnya Bu? Gitu kan. Oh, ini anak berarti tuh emang apa ya? Istilahnya kita tuh membawa suasana kita tuh biar nyambung dulu nih sama obrolannya tuh, sama obrolan dia apa, kita masuk ke dunianya dia gitu. Saya cari tahu dulu nih sampai saya paham, oh si dia ini maunya kita bahasanya tuh yang ada di dalam modul. Misalkan modulnya itu ada gambar ini, kita ikut sertain dia ke dalam modul itu, sehingga dia nantinya akan tertarik nih dalam modul itu, gitu. Itu bener-bener yang Masya Allah dalam hatiku, "Ih, dia kok bisa duduk diam?" Gitu. Ini padahal baru pertama kali pertemuan gitu. Padahal Iya, kok sebelumnya bisa? saya nggak Padahal yakin berarti gitu, tapi saya sebelumnya nggak ada Kak, emang suka ngajak ngobrol walaupun belum jadi murid Budwi. nyanyi-nyanyi sama Zea, tapi Zeanya tuh maunya dipangku sama saya, Bu. Itu juga saya bingung ya, waktu dia belum jadi murid saya ya. Oh, Heeh, waktu masih di waktu persiapan jadi sama Bu muridnya Enda Bu Indah. senangnya dipangku sama saya, sampai saya pernah diompolin juga, gitu. Waktu itu, saya juga nggak tahu ya, Masya Allah. Wah, jangan-jangan Kakak Bimba nanti ngombalin gurunya nih. Nah, Baru mau terus toilet training. pas, saya coba pahamin Zea, oh Zea tuh karakternya seperti ini, maunya tuh dia ceritanya tuh tentang Frozen, dia tuh orangnya kadang baperan, nggak mau dia dibilang jelek, nggak mau dibilang gendut gitu kan, karena emang physically-nya kan gendut. Oh iya. Padahal Terus, gendut. kan kalau Frozen itu kan cantik ya, Bu. Aku pernah suatu ketika tuh aku lupa gitu kan. Dia kalau aku suka ngeledek kan kadang sama murid-murid gitu. Dia Frozen kan cantik, rambutnya panjang. Kalau kamu rambutnya pendek, gemuk lagi. Kamu bukan Frozen, kamu kayak Doraemon. Doraemon sih, kayak Dora. Ya, Kayak Doraemon Dora deh guys. ya. Terus dia, ih ibu aku tuh kayak Frozen, bukan kayak Dora, katanya gitu. Oh jadi ketika saya tahu, oh dia sukanya Frozen, misalkan nih, hari ini dia sukanya Frozen, besok sukanya Elsa gitu. Jadi kan ganti-ganti nih, saya tahu jadi pembahasan kita ketika saya udah paham mengenai karakter dia, oh ketika di kelas saya sama dia, saya bahasnya mengenai Elsa, nanti ganti mengenai Frozen. Pokoknya jangan seketika kita menyinggung kata-kata yang membuat dia baper karena dia mudah baper anaknya nggak bisa dibilang jelek kayak gitu. Oh, itu proses Ketika analisanya saya ya. sudah paham, Analisanya berarti analisanya kan berarti apa namanya? Ya kita pikir kan Doraemon lucu, lucu, tapi terus Frozen Elsa kan itu aja kan? Frozen Elsa ya dia ganti-ganti, dia doang kan? ganti-ganti Iya kan? ntar hari ini Frozen besok juga Elsa. Tapi Frozen itu Elsa kan? Frozen Tapi itu Frozen sama Elsa iya satu orang kan? kayaknya beda deh Bu. Ada dua Bu, ada Anna Anna. sama Elsa kan? Frozen nama filmnya. Frozen Iya, nama filmnya Bu Frozen kan Mai. filmnya. Uh, Iya, tapi orangnya Anna sama Elsa.
Iya, tapi dia sukanya yang si Elsa. Bisa. Oh, kalau Heeh, Frozen itu berarti ceritain apa Frozen? Frozen ceritain jadi apa tasnya dia tuh ada gambar Frozen, Bu, gitu. Frozen, gambar Frozen tuh berarti gambar Elsa. Gambar 3 cewek Barbie itu. Elsa, Oh, tiga. ah, Heeh, kayaknya 3 ya, Gema Anna. ya? 3 Dua. apa 2 sih? Aku lupa. Satu Iya, mah pokoknya itu, satu moon saljunya. iya Putri Salju ya, iya Bu Saljunya ya. Bukan. Salju, Aku boneka salju. Salju. aku lupa ada 2 apa ada 3 gitu gambarnya. Pokoknya di tasnya tuh dia bawa tasnya itu mulu nggak mau ganti-ganti. Heeh. Terus udah tuh, karena Oke. kan saya ketika paham, oh ini mau anaknya nih nggak bisa diem gini-gini kan gitu. Oh mungkin belum masuk nih ke dunianya dia nih, belum bisa masuk, belum bisa ambil hatinya gitu kan. Ketika saya udah bisa apa namanya, mengevaluasi dia maunya apa, dia sukanya apa gitu kan, saya praktekkan lagi nih, saya praktekkan, saya ganti-ganti. Pokoknya misalkan saya hari ini, pas pertemuan hari ini saya cerita tentang Elsa, besok ganti lagi tentang Frozen gitu. Pokoknya jangan ketika kita udah tahu apa kesukaan dia, jangan sekali-kali membuat dia terkesan tidak suka dengan apa yang kita bicarakan gitu. Jadi dibalik-balik lagi selalu mencari kesenangan dia di kelas gitu. Oke, saya tambah Terus sedikit Bu Dwi. Sedikit ya, Bu Dwi. Karena kalau sanguinis itu kan energinya dicerita dan direspon. Saat responnya tidak menyenangkan, makanya dia nggak terima. Dia maunya responnya harus hmm, memuji dia terus gitu ya. ya betul. Dia Karena kan tidak saya bisa juga menerima kadang-kadang kenyataan. saya juga kan kadang di kelas tutur kata saya kan nggak kayak gini ya Bu, karena saya Heeh. anak-anakin gitu. Iya gini 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 gitu. Pokoknya saya anak-anakin gitu. Dia juga kalau Bu Enda kan Heeh. nggak suka apa kadang nggak suka begitu ya, maksudnya nggak kayak mimik saya gitu, wah kayak karena saya gitu, saya, Mm-mm. "Iya apa sih ya gini gini gini." Jadi kayak seakan-akan kita sepantaran loh gitu, jadi kan kita sepantaran loh ya gitu. Sampai akhirnya, Masya Allahnya dia bisa duduk tenang Bu, yang tadinya istilahnya waktu sama Bu Enda dia nggak mau ngapa-ngapain gitu, maksudnya nggak mau ngerjain modul gitu, mamanya sampai, "Nggak apa-apa Bu, yang penting saya juga nggak menuntut anak saya kok Bu, yang penting anak saya tahu kalau sekolah itu seperti apa," gitu. Pas saya Mm-mm. pindah di yang Rawageni tuh Bu, bimbel Rawageni, ya Masya Allah ini Zea udah bagus banget, terus perkembangannya juga udah bagus. Jadi pas udah bisa duduk diem, apa, kondusif itu cepet dia Bu, tek 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 gitu. Jadi perkembangannya tuh bener-bener yang signifikan gitu. Makanya kan dia bertahan sampai hampir 3 tahun di Bimba. Sekarang juga masih di Bimba karena kita udah lagi ini kan lagi Heeh, vakum mau heeh. pindah ke Bimba Depok Lama gitu. Tapi sampai sekarang mama bundanya itu masih komunikasi sama saya gitu. Oh, Masya Allah. Sering nanya, "Bu, kapan buka lagi Ratu Jaya? Saya belum tahu, Bunda," gitu. Udah di Mm-mm. bimbel Depok Lama kayaknya sama Fatimah ya. Itu sih saya ngerasanya, oh jadi ketika kita, masuk ke dunianya anak itu, kita tahu, kita paham tentang, karakternya seperti apa, terus anak itu mulai nyaman, suka sama kita, jadi kita buat mengevaluasinya juga enak, terus kita mengaplikasikan sama dia tuh enak, nggak ada yang salah, istilahnya apa, kita tahu nih dia nggak suka ini, jadi kita nggak boleh loh kayak gini, itu kan berdasarkan dari evaluasi kita ya Bu. Makanya kita berusaha untuk ketika kita mengevaluasi kita tahu titik di mana anak itu nggak suka dan titik di mana anak itu bisa nyaman sama kita gitu. Jadi gitu sih Bu sampai udah apa namanya pertumbuhannya kan emang itu ya ada progresnya gitu ya. Sampai akhirnya ketika ada usia apa anak yang usianya di atas dia udah gitu modulnya lebih rendah dari dia. Jadi dia tuh ngerasa kayak bangga. Nih kamu kok masih modul yang kecil sih, aku udah yang besar gitu. Nih aku udah yang ini gitu. Sampai rasa ngomongin di sini pamer kita pengen dipuji kan. Nah, terus anak Iya. yang lain ngedon gak digituin? Alhamdulillahnya anak laki-laki ini lebih dewasa ya Bu ya. Jadi Hmm, nggak apa-apa kan aku baru masuk gitu. Jadi kayak lebih legowo gitu. Jadi sih hebat. Masya Allah pokoknya sekarang kayaknya udah mau level 4 deh. Dari waktu saya udah nggak vakum di Ratu Jaya itu udah level 3 Bu, si Jaya ini gitu. Mamanya itu udah yakin sama Bimba pokoknya gitu. Sekarang lihat Itu sih hasilnya Bu. ya. Nah, Betul. boleh coba Bu Dwi, misalnya dari analisa tadi kan, oh kita harus tahu kesukaan dan ketidaksukaannya gitu. Misalnya, oh Hmm. dapat nih analisanya, oh dia nggak suka diginiin. Tadi kan sudah dapat nggak suka di respon Dia yang ngedut nggak baik kayak gitu ya, nggak suka di respon realitanya.
Oke, besoknya berarti kan nggak diulangi lagi. Terus Hmm. ada apa lagi, ada apa lagi, itu kan pasti eh panjang ya prosesnya. Lalu Nah, itu mencari tahu hal-hal analis, yang baru. coba Hmm. diceritakan apa saja yang dianalisa, hingga kan dari analisa itu nanti prakteknya beda lagi, prakteknya beda Hmm. lagi. Bukan beda sih, maksudnya jadi bertumbuh gitu proses prakteknya. Oke, jadi kan kita kan mencari tahu nggak satu hal aja ya Bu ya. Itu kan kayak tadi kan apa yang dia nggak suka, kayak dia tuh kayak dibully, jatuhnya ya kayak dibully yang istilahnya jelek gitu. Padahal emang physically dia emang seperti itu, dia nggak suka gitu. Pokoknya aku cantik Bu, aku cantik gitu. Iya, kamu cantik gitu. Suatu ketika apa namanya, dia juga nggak suka Bu dibilang anak bayi gitu. Pokoknya kan karena dia masih gemoy, aku kan selalu bilang, Heeh. "Aduh bayi, lucu banget sih kamu." "Aku bukan bayi, aku udah besar Bu, aku udah besar," gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang istilahnya, kata-kata yang terlontar dari saya, tiba-tiba ada yang dia nggak suka, dia tuh langsung bilang gitu, nggak yang diem aja terus nangis gitu. Karena mungkin karena Heeh. udah nyaman sama kita ya. Padahal dulunya tuh kalau misalkan apa, kayak tersinggung dikit tuh dia kadang suka nangis Bu waktu masih di kelas Hmm. persiapan gitu. Kayak misalkan dia pernah kan pup di celana, padahal itu kan di pampers ya posisinya ya. Karena teman-temannya bilang, "Ih, Zia bau banget, kamu pup ya, kamu pup ya." Terus dia tuh nangis kayak nggak terima gitu. Dia nggak mau dibilang kalau dia tuh lagi pup gitu. Jadi hal hal yang kayak gitu tuh nggak disukain sama dia. Sampai suatu ketika dia juga pengen main ke rumah saya gitu. Pernah dia main ke rumah saya sama mamanya, sama bundanya, sama ayahnya. Ya Dan nggak mau pulang. ampun. Dan nggak mau pulang, dia mau nginep. Waktu itu kan ada Devan ya Bu ya. Aduh aku nggak mau pulang Bunda, aku di sini aja sama Devan. Mbak katanya Bu Dwi boleh aku nginep di sini gitu, nggak mau pulang. Jadi kayak mungkin udah terlalu nyaman sama bu gurunya ya Bu ya. Heeh. Gitu. Terus dia tuh kalau di kelas tuh dia selalu bawa dot. Yang satu susu, yang satu dot air minum gitu. Itu Bimba Heeh. Bimba selalu itu. Terus kadang dia ini dotnya taruh di tas aja dulu. Aku nggak mau Bu, biarin aja, taruh aja di sini. Nanti kalau aku aus aku minum gitu. Aku kan takut tumpah ya Bu, namanya kita kan nggak Zia aja, ada temennya lain kan. Heeh. Takutnya itu botolnya tumpah. Enggak Bu, nggak tumpah. Aku maunya di sini aja gitu. Dia tuh yang apa, jiwa-jiwa melankolis yang maunya rapi gitu. Tapi kan saya Hmm. tuh takutnya suatu ketika jatuh terus kececer sama temennya kena modul kan lengket semua gitu Bu. Mm-mm. Gitu sih. Jadi cari tahu hal itu tuh banyak banget tentang anak. Jadi obrolan obrolan atau pertanyaan dari kita tuh bisa jadi buat kita tahu, oh anak ini tuh nggak suka ini, anak ini sukanya seperti ini gitu. Gitu Jadi sih Bu. ngobrolnya nggak asbun aja gitu ya, Iya, nggak jadi banyak sehari obrolan-obrolan aja, baru. tapi benar-benar obrolan kita tuh ya sambil kita cari tahu tentang dia juga gitu ya. Nah, betul. Mamanya juga bundanya juga bilang, "Bu Dwi, Zia dititip lama," waktu itu ya, Bu, ya. Terus dia nanya, "Kok Bu Enda sama Bu Dwi nggak ada?" Saya bingung jawabnya. Setiap saya setiap dia masuk kelas pasti dia nanya seperti itu. Terus, saya Ya bilang aja, Bu Dwi ampun, sama Bu Endanya lagi libur, besok paling ketemu. liburnya lama benar ya. Pokoknya kalau anak sama kita udah nyaman, udah klik, pasti anak kita bakal nempel terus maunya, gitu sih. Kalau dari yang Oke. pengalaman yang sudah saya dapetin sampai sekarang gitu. Berarti memang yang paling apa namanya eh, dari Zia ini terlihat sanguinisnya tuh ya yang paling kental adalah apresiasi itu ya. Jadi sanguinisnya memperlihatkan bahasa kasih pujiannya itu ya. Iya Dan betul. dan kita bisa melihat energi sanguinis yang butuh respon ini, dia memang belum bisa menerima kenyataan kalau apa namanya, kan nggak selalu yang kita lakukan itu langsung baik, kadang nggak baik, tapi ya memang karena memang masih kecil ya, jadi memang Hmm. apa sih, bapernya tuh oh enggak, karena memang salah satu energinya adalah di kata-kata, energinya dia mengeluarkan kata, bahasa kasihnya diberi kata yang baik. Nah, jadi saat dia mendapat kata-kata yang tidak baik, itu akan jadi konsennya dia banget. Iya betul. Istilahnya bahasanya ya, kalau dia dihukumnya dipukul,
sama dikatain, itu yang lebih susah hilangnya pas dikatain ya, karena energi dia dikata. Betul, Bu. Nah, tapi kalau anak kinestetik itu ya, kalau yang kalau mungkin yang bahasa kasihnya sentuhan, dia dikatain sama dia dipukul, pasti yang lebih sakit hatinya pas dipukul gitu. Iya. Nah, ini kan jadi kita bisa dari analisa kita bisa paham tentang sanguinis betapa kata-kata itu menjadi konsennya dia gitu. Hmm, betul, Bu. Apalagi kita orang sanguinis nih. Makanya kita kayak baperan banget. eh Ya elah bercanda doang, buat kita nggak bisa. Karena konsen dia di kata-kata. Bener kan ya? Ya Allah, ceritain sanguinis sendirinya kita sanguinis ya. Keinget tuh, keinget. Tapi kinestetiknya Zaya tuh dia berani, Bu. Jadi kalau ada temannya meskipun itu usianya lebih di atas dia, ngatain dia nih, ih si gendut baru datang. Kan dia suka telat ya. Ya Ih si gendut baru datang. Allah. Wah, langsung dipukul Bu itu anak. Wah, Meskipun itu kayak seumuran lebih tinggi dari dia tuh gak takut gitu. Dia hebat udah kakaknya banget. kasihan, kakaknya cuma ngeliat coba. Tapi gendut-gendutnya Lagian cantik, sembarangan aku juga. tambahin gitu. Iya, gendut kan cantik ya sih ya, kadang aku tambahin kayak gitu. Mah bener-bener Bu. Udah gitu kan dia kan emang waktu itu belajar untuk apa? Masuk pagi itu kan kebanyakan dominan sama anak-anak yang mau SD ya. Jadi kebanyakan tuh teman-temannya tuh cowok-cowok gitu. Jadi ya udah kalau emang ada yang senggol, jangan disenggol nanti dibacok. Oh, nggak bisa dia senggol bacok. Terus kalau dia udah pukul-pukulan gitu, temennya balas gak? Kakaknya untungnya udah lebih dewasa Bu, jadi bisa dikasih arahan gitu. Dia kan Oh, masih adik bayi gitu, jangan seperti tapi itu ini gak gitu. pernah dapet yang akhirnya ikut balas-balasan tuh akhirnya jadi pukul-pukulan. Alhamdulillah sih enggak Bu, belum. Ah, Dan jangan oke. gitu. Oke. Ada lagi nggak dari Zea yang dianalisa sama Bu Dwi? Sebenarnya sih banyak Akhirnya Bu, Bu Dwi cuma prakteknya kalau di beda lagi. Nggak apa-apa. Itu yang diceritainnya nanti untuk contoh teman-teman. Karena kan siapa dari ya? proses analisa itu kita bertumbuh. Iya betul. Hmm, agak-agak lupa nih sama murid-muridnya. Lupa. Yang kena banget kayaknya. Enggak, masih Zia juga. Masih Oh Zia sih ya juga. tuh. Masih Uh, masih tetap Zia. Hari ini jadi tentang Zia. hal-hal yang istilahnya kita baru cari tahu terus kita evaluasi ya Bu ya. Analisa berarti kan, oh iya ya, oh kalau begini dia suka ya, oh berarti besok oh, gitu lagi nih. Tapi entah ditambah apa. Oh yang ini Oke. dia nggak suka berarti gitu. Analisa tuh kan mempelajari apa yang sudah dipraktekkan. Jadi Iya. Bu Dwi besoknya prakteknya beda lagi, bukan beda sih, bertumbuh lagi. Apalagi tentang Zia. Dia itu kan kalau ke Bimba itu kan suka diantar jemput sama kakeknya ya Bu ya. Suatu ketika kakeknya tuh lupa jemput. Kakeknya tuh lupa jemput gitu kan. Mau nggak mau dong namanya anak 3 tahun ya, uring-uringan deh tuh. Uring-uringan sampai guling-guling, pokoknya sampai nangis kejut, nangisnya tuh kenceng. Anak Salmis kan identiknya suaranya itu ya, Ekspresif, suaranya ekspresif. iya ekspresif. Zia itu kakeknya itu lupa mungkin diteleponin kan, terus nggak mau sampai akhirnya bisa bisa mau apa? Bisa mau diem itu ketika dianterin ke rumahnya. Jadi kita ibu gurunya nganterin dia ke rumahnya gitu. Zia nih jam istirahat. Terus atau kakeknya mancing Bu. Ya ampun kakek udah pulang dari jam 11. Kakek nggak jemput anaknya nunggu 1 jam. Gitu. Kakeknya mancing Bu. Masya Allah kan rumahnya di Dipo waktu itu rumah neneknya. Tapi Eh, sama ayahnya kan kerja kan. Tuh. Terus Zea tuh anak sanguinis, tapi dia kalau lagi moodnya tidak baik, kayak aku kan mau bercanda nih sama dia, aku pura-pura SKS dia lah, aku bercanda gitu-gitu. Terus dia tiba-tiba begini, iya apa sih Bu, kamu gak lucu? Gitu. Jadi bener-bener, iya apa sih Bu, kamu gak lucu? Aku gak lucu. Gitu. Jadi mungkin moodnya lagi kurang baik. Mamanya juga bilang gitu sih bundanya Bu. Jadi kalau moodnya dia lagi kurang baik tuh dia begitu Bu ngomongnya Bu gitu. Saya bener, Bun kenapa sih Zea
tumben hari ini kok ngomongnya gitu ke aku gitu kan. Aku cari tahu kan langsung infoin ke Kayaknya mamanya ada kayak, sanguinis kolerisnya deh. Dari tadi pemberani banget kayak koleris. iya berani banget emang Bu. Terus iya kok aku masa aku lagi bercanda teman-teman dia bilang, "Apa sih Bu nggak lucu kamu?" Gitu. "Apa sih Bu kamu nggak lucu?" Aku langsung aku langsung jelek, langsung down seketika. Ya udah gitu. Tuh kan, dulunya Iya Bu, sanguinis. Jadinya iya. kata-kata aja jadi ke respon kan. Maksudnya kena mental. Feminis tapi ketika dia ngomong kayak gitu jadi jelek Bu, jadi down kan tiba-tiba. Oh ya udah Ibu Dwi diem aja deh, Zea kan udah bisa, ayo kerjain sendiri aja ya, tos dulu deh gitu. Terus dikerjain sendiri tuh gitu. Tuh dia juga Makin nggak suka jelas dong itu. Bu Dwi. Apa Bu? Makin jelas dong Bu Dwi. Kalau sanguinis tuh konsennya bener-bener di kata-kata. Bukan hanya sekedar Ya, pujian. Kata-kata tuh bener-bener krusial banget. Kenapa betul. kita senang banget di apa di respon positif gitu ya. Ya emang tangki kita tuh di kata-kata. Makanya orang Betul. ngomong kayak gimana, Len? Apa? Gitu. Kalau kalau saya tuh kalau kata-kata tuh lebih saya akhirnya apa sih orang mungkin ngomong biasa ya terus saya karena apa yang tadi gini 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 ya Allah sampai ini banget karena memang kekuatan kita konsen kita fokus kita tuh di kata-kata Iya ya betul. maksudnya ya Bu Dwi sendiri eh, kena mental gara-gara kata-kata si Zea juga kena mental dikatain Doraemon nah kan kata-kata semuanya kan. Iya betul. Kayaknya juga, apa ya? Saya juga kemarin habis kena kata-kata nih Bu, jadi cerita nih. Jadi kan motor saya bukan Zea ini ya Bu ya, motor saya kan yang satu Tapi aman mogok. gak ini direkam Oh aman iya, nggak. jangan deh. Enggak apa deh, enggak apa-apa. Motor saya Eh, mogok kan ya Bu, motor saya mogok. ya. Saya minta tolong dong